Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Darmawan. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Di sini saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester dalam tugas etika bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI DTM. Materi saya adalah pasar persaingan sempurna, kemudian pasar persaingan tidak sempurna, etika bisnis, etika periklanan. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana dalam suatu industri terdapat sangat banyak penjual maupun pembeli, dan produk yang diperdagangkan bersifat homogen. Informasi pasar lengkap dan harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Pasar persaingan sempurna merupakan satu di antara konsep dasar ilmu ekonomi yang memiliki peran penting dalam memahami bagaimana pasar dan harga diatur dalam ekonomi. Pasar persaingan sempurna diartikan sebagai pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, sehingga tidak ada satupun penjual atau pembeli yang bisa mempengaruhi harga. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Jumlah pembeli dan penjual banyak. 2. Barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. 3. Faktor produksi bebas bergerak. 4. Pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Pasar bebas atau free market adalah kondisi pasar ideal di mana seluruh kegiatan perekonomian sepenuhnya berada pada dinamika permintaan dan penawaran pasar yang akan mempengaruhi keputusan ekonomi dan pergerakan setiap individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa secara sukarela. Karakter pasar bebas. Semua perusahaan membuat keputusan atas apa saja yang akan mereka produksi dan bagaimana memproduksinya. Kemudian masing-masing perusahaan mempertukarkan barang dengan perusahaan lain dan pada konsumen dengan harga yang paling menentu. Harga berperan mengkoordinasi produksi dengan mendorong investasi pada industri-industri yang menguntungkan. Kemudian moral pasar. Pasar mengarahkan penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran dagang secara adil. Pasar memaksimalkan manfaat yang diperoleh penjual dan pembeli dengan mengarahkan mereka untuk mengalokasikan, menggunakan, dan mendistribusikan barang-barang secara efisien. Pasar mencapai semua ini dengan tetap menghargai hak penjual dan pembeli atas kebebasan. Kemudian pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih sedikit daripada jumlah pembeli. Dalam sistem ini, penjual memiliki kuasa dalam menentukan harga. Pasar persaingan tidak sempurna adalah kondisi yang tidak memenuhi standar ketat dari pasar kompetitif. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisasi secara sempurna atau terdapat salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna yang tidak terpenuhi. Adapun bentuk-bentuk persaingan tidak sempurna, yaitu 1. Monopoli, 2. Oligopoli, 3. monopsoni, 4. oligopsoni. Monopoli. Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar di mana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu, yang tidak ada pengganti yang mirip dan ada hambatan perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Monopoli terbagi dua, 1. Monopoli alamiah, 2. Monopoli artifisial. Kemudian oligopoli. Oligopoli adalah kondisi pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Pasar oligopoli merupakan salah satu bentuk pasar yang termasuk dalam kategori persaingan tidak sempurna. Adapun ciri-ciri oligopoli. 1. Persaingan harga pasar tidak seimbang. 2.
Setiap produsen atau perusahaan melakukan kerjasama. 3. Setiap perusahaan memiliki kekuatan cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Ketiga, monopsoni. Monopsoni adalah struktur pasar di mana hanya ada satu pembeli yang menentukan harga, menghasilkan permintaan, dan pengendalian pasar. Dalam situasi pasar ini, pembeli tunggal adalah pembeli utama produk atau jasa dari berbagai penjual. Monopsoni dapat menyebabkan tawar-menawar, harga yang tidak sehat karena penjual hanya bergantung kepada satu pembeli. Kemudian 4. Oligopsoni. Oligopsoni adalah keadaan suatu pasar yang hanya memiliki sedikit pembeli pada pasar oligopsoni. Beberapa pembeli besar mendominasi pasar. Masing-masing pembeli memiliki kekuatan yang besar atas penjual dan dapat menekan harga. Pada pasar oligopsoni, informasi tentang produk sangat sedikit, sehingga terjadi ketergantungan satu sama lain antar pedagang. Adapun etika konsumen. Etika konsumen adalah penerapan konsep benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika konsumen berkaitan erat dengan evaluasi penjualan. Etika terhadap konsumen adalah dengan memberikan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Bisnis dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak konsumen dan kepentingan bisnis. Hukum perlindungan konsumen sangatlah penting bagi pihak penjual selaku pelaku usaha. Hukum perlindungan konsumen dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli selaku konsumen. Hubungan produsen dan konsumen. Dalam etika bisnis, hubungan antara produsen dan konsumen adalah hubungan yang saling menguntungkan. Produsen memperoleh keuntungan dari penjualan barang atau jasa, sedangkan konsumen dapat menikmati dan memanfaatkan barang atau jasa yang ditawarkan. Hubungan antara produsen dan konsumen adalah hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Konsumen merupakan stakeholder yang sangat hakiki dalam bisnis modern. Bisnis tidak mungkin berjalan kalau tidak ada konsumen yang menggunakan produk jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh produsen. Adapun kasus-kasus etika konsumen. Berikut adalah beberapa contoh kasus pelanggaran etika konsumen. 1. Mencuri ide bisnis. 2. Penipuan. 3. Menggunakan foto produk orang lain. 4. Tidak aktif dan tidak kreatif. 5. Tidak memberikan peringatan kepada konsumen mengenai kandungan yang berbahaya atau untuk kesehatan. Hanya berfokus pada keuntungan dan mengabaikan kepentingan sosial. Adapun etika periklanan. Etika periklanan adalah prinsip moral yang mengatur komunikasi bisnis dengan audiens. Targetnya, etika periklanan juga merupakan ketentuan normatif yang berkaitan dengan profesi dan usaha periklanan. Etika periklanan diperlukan untuk menghindari iklan yang tidak sesuai dengan nilai etika dan norma dan moral. Fungsi iklan. Tujuan utama dari dibuatnya iklan adalah untuk memasarkan sebuah produk atau jasa. Tujuan lain dari dibuatnya iklan adalah agar konsumen tertarik untuk melakukan pembelian. Adapun beberapa fungsi dari iklan. 1. Sebagai informasi. 2. Persuasi. 3. Promosi. 4. Hubungan baik. 5. Dukungan. 6. Sebagai citra. Jenis-jenis iklan. Secara garis besar, iklan memiliki dua jenis, yaitu
Iklan komersil dan iklan non-komersil. Iklan komersil yaitu bertujuan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa dengan tujuan untuk mencari keuntungan ekonomi. Iklan komersil bersifat menjual produk atau jasa secara langsung. Kemudian iklan non-komersil. Iklan non-komersil adalah iklan yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat dan memberikan informasi. Iklan ini biasanya berisi pesan sosial dan ajakan atau saran untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan media, iklan dibagi menjadi dua jenis, yaitu iklan media elektronik dan iklan media cetak. Iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan media elektronik internet seperti internet, TV, dan radio. Dan bentuk media digital lainnya promosi barang dan jasa. Iklan elektronik berupa iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Kemudian iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala. Iklan media cetak dapat berupa kata-kata atau gambar yang menyampaikan informasi persuasif, seperti koran atau majalah. Adapun kasus-kasus etika periklanan. Meskipun etika pariwara Indonesia atau EPI telah disusun sebagai pedoman tentang tata krama dan tata cara dalam beriklan, pelanggaran-pelanggaran etika periklanan di Indonesia masih sering terjadi. Pelanggaran etika periklanan juga dapat meliputi 1. Pelanggaran penggunaan bahasa, 2. Pelanggaran segi keamanan penggunaan produk, 3. Pelanggaran makna pesan iklan. Adapun contoh kasus pelanggaran etika periklanan dalam iklan mie sedap, Papa Hidup Lagi. Iklan ini dianggap tidak etis karena mengajarkan hal negatif. Papa, minta ikutannya. Papa yang mana? Sedap banget. Padahal ada mie sedap. Bapak hidup lagi. Soal rasa tidak bisa bohong. Mie sedap. Kemudian iklan Grab Bike #pilih aman. Iklan ini dianggap kurang etis karena memberikan stereotip negatif pada ojek pangkalan. Ini Dinda, anak saya. Umurnya 20 tahun dan dia pengen jadi penyanyi. Sebentar lagi dia harus ambil keputusan besar. Kalau salah pilih, Dinda nggak bakal jadi penyanyi. Dia nggak akan ketemu teman-temannya, ibunya, atau saya lagi. Tapi Dinda memilih yang benar. Apakah biker lulus pelatihan? Apakah dokumennya lengkap? Apakah motornya dirawat secara rutin? Dengan Grab, jawabnya selalu ya, karena Anda tak tergantikan. Diskon 20.000 untuk 2 kali perjalanan dengan kode promo Pilih Aman. Kemudian ketiga, iklan dari teh pucuk harum versi ulat. Iklan ini melanggar EPI. Kali ini pasti dapat. Apapun demi pucuk. Pucuk. Saya makan ya. Saya. Teh pucuk harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, penulisan, atau ucapan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.